Jangan lupa subscribe. Sejumlah mantan komisioner KPK dan penggiat anti korupsi mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jumat siang. Mereka menyerahkan surat kepada Kapolri karena polisi dinilai lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi dan pemerasan oleh Firly Bahuri. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu, penyidikan sudah berlangsung 100 hari. Namun hingga kini, penyidik belum juga menahan Firly Bahuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan sahabat pemirsa semoga selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, penerapan hukum dan keadilan di negeri ini memang harus selalu sampai saat ini menjadi tanda tanya bagi warga negara. Apakah telah benar-benar penerapan hukum dan keadilan itu dapat dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia atau bagaimana? Rakyat jadi bertanya, kenapa tersangka kasus korupsi, tindakan pemerasan yang dilakukan oleh mantan ketua KPK di saat dia menjadi ketua KPK, Firly Bahuri, sampai sekarang terkesan masih jauh dari keadilan. Kenapa demikian? Setelah sekian lama Firly Bahuri menjadi tersangka, masih belum juga ditahan. Sedangkan orang yang diduga diperasnya, yang kasusnya ada pada KPK sendiri, mantan Menteri Pertanian SYL, telah cukup lama ditahan. Bahkan SYL ini sebelum dia diperiksa sesuai dengan surat panggilan yang dilayangkan oleh KPK kepadanya, dia telah ditangkap, dijemput paksa malam harinya, ketika besoknya dia dijadwalkan akan diperiksa. Sejumlah mantan komisioner KPK dan penggiat anti korupsi mendatangi Bareskrim Mabes Polri Jumat siang. Mereka menyerahkan surat kepada Kapolri karena polisi dinilai lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi dan pemerasan oleh Firly Bahuri. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November lalu, penyidikan sudah berlangsung 100 hari. Namun hingga kini, penyidik belum juga menahan Firly Bahuri. Karena konsekuensinya kalau Firly tidak ditahan, maka masyarakat akan punya kepercayaan yang kurang terhadap penegakan hukum. Mereka melihat kalau masyarakat biasa yang disidik oleh kepolisian itu cepat-cepat ditahan. Tapi kalau Firly Bahuri, dia mantan ketua KPK, itu diberikan privilege, keistimewaan, sehingga beliau tidak dilakukan penahanan. Padahal Abraham Samad menambahkan pasal yang dilanggar oleh Firly termasuk kejahatan level tertinggi dalam kejahatan korupsi. Sebagai pengingat, Firly dilaporkan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atas dugaan pemerasan terhadap penanganan perkara korupsi di Kementerian Pertanian. Di samping kasus yang satu ini, Firly Bahuri juga telah terseret oleh beberapa kasus pelanggaran etik di KPK. Perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak FB dengan Menteri Pertanian SYL. Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi. Itu satu. Dan kedua, yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN termasuk hutangnya. Itu yang kedua. Dan ketiga juga ada yang berhubungan dengan penyewaan rumah di Kartanegara. Ini sehubungan dengan seluruh ini adalah sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami terhadap para saksi-saksi dan termasuk juga Pak
pelapor dan yang dilaporkan. Setali dua uang antara KPK dan KPU. Ketua KPU Hasyim Asy'ari pun kelihatannya juga ditimpa oleh sejumlah kasus pelanggaran etik, malah sampai kepada pelanggaran etik berat terakhir. Tetapi terakhirnya ini entah kapan. Yang jelas selama ini pelanggaran demi pelanggaran telah tampak dengan gamblang oleh rakyat, oleh publik, dilakukan oleh ketua KPU ini. Pelanggarannya bukan main-main, tetapi terkesan ketua KPU ini seperti tidak tersentuh sama sekali. Apakah penerapan hukum atau penegakan hukum di negeri ini hanya didasari oleh kuat atau lemahnya seseorang, atau didasari oleh kuat atau lemahnya orang yang ada di belakangnya, ataukah didasari oleh pro kepada kekuasaan atau berseberangan dengan kekuasaan? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sampai sekarang masih harus tampaknya bergelantungan di bumi persada ini. Ketua KPU Hasyim Asy'ari kembali menerima sanksi pelanggaran etik dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Kali ini, Hasyim dinyatakan terbukti melanggar dalam kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023 hingga 2028. Sanksi itu menjadi sanksi keempat yang diterima Hasyim. Sebelumnya ia telah menerima 3 sanksi etik karena bertemu dengan peserta pemilu, salah hitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR, DPRD, dan menerima pencalonan calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Pelanggaran etik pertama yang dilakukan Hasyim terjadi pada 18 Agustus 2022. Adapun Hasyim terbukti melakukan perjalanan pribadi dari Jakarta ke Yogyakarta pada 18 Agustus 2022 bersama Misha Hasnaini Moein atau dikenal sebagai Wanita Emas. Dalam perkara ini, Hasnaini bertindak selaku pengadu dua. Mereka berziarah ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Dalam perjalanan itu, Hasnaini disebut membiayai tiket Hasyim. Pertemuan Hasyim dan Hasnaini dalam pertimbangan majelis berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kedua, salah hitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR, DPRD. Hasyim dinyatakan melanggar kode etik sehubungan dengan pasal 8 ayat 2 Peraturan KPU 10 tahun 2023 mengenai pembulatan ke bawah dari 30% pencalonan perempuan dalam pemilu DPR, DPRD. Kasus itu disebut-sebut akibat kesalahan KPU dalam menghitung kuota minimal 30% perempuan calon anggota DPR, DPRD. Ketiga, Hasyim dan 6 anggota KPU lainnya, Betty Epsilon Idroos, Muhammad Afifuddin, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas, diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, karena menerima pencalonan Gibran Raka Buming Raka pada 25 Oktober 2023. DKPP menilai Hasyim terbukti tak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam melakukan komunikasi dan koordinasi kelembagaan. Atas lika-liku pendaftaran Gibran dan pertimbangan dalam sidang etik, DKPP menyatakan Hasyim terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf C Peraturan DKPP tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Dan pelanggaran etik teranyar Hasyim adalah kasus rekrutmen calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara periode 2023 hingga 2028. Pengadu kasus tersebut bernama Linda Happy Haris Dahea. Dalam keterangan resmi DKPP, perkara tersebut diadukan oleh Linda yang memberikan kuasa kepada Roynal Christian Pasaribu, Ahmad Sururi Aziz, dan Doni Ferdiansyah. Linda merupakan calon anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023 hingga 2028. Pihak pengadu mengadukan Hasyim ke DKPP karena mengganti Linda secara mendadak, sehingga gagal dilantik sebagai anggota KPU Kabupaten Nias Utara terpilih periode 2023 hingga 2028.